Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lillahi ta'ala bisyukur Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wonten asanipun sesepuh kang mati para tokoh masyarakat juga Bapak Ibu sekalian takmir mushola An-Nur yang hormati ugi syukur alhamdulillah dari menika kita sedaya tasih saged sareng hadir wonten taman-taman surga. Tidak setiap orang dikehendaki oleh Allah SWT untuk bisa dihadirkan di taman surga, ada dibiarkan oleh Allah hadir di tempat-tempat yang tidak berguna, di tempat-tempat yang muspro kami disebut. Kalau Allah menghendaki, alhamdulillah dikehendaki kita dalam kebaikan. Ada yang dikehendaki dalam hal yang yang kita inginkan lah. Berarti Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berfirman, hanya semua sudah hafal, sering mendengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar menjadi orang yang bertakwa dan masuk golongan orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, tujuan akhir adalah bertakwa. Jadi kita malam ini tidak membahas, akan membahas tentang adat-adat berpuasa, namun beda dengan yang dibahas dalam kitab Sulam Taufik beda. Kalau dalam kitab sebelumnya kita bahas tentang rukun puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, batal puasa, dan seterusnya. Ini sedikit berbeda bahasannya. Kalau kemarin yang fikih Sulam Taufik kita akan kenalkan, oh yang wajib puasa itu adalah orang Islam yang sudah balik, yang akalnya sehat. Yang wajib puasa itu yang mampu berpuasa, akalnya sehat. Yang sah puasanya itu adalah orang yang suci dari hadas besar. Kalau sedang berhadas, maksudnya suci dari haid atau nifas. Kalau sedang haid atau nifas tidak sah puasanya. Dan yang mumayyiz, yang akalnya waras, yang enggak waras puasanya tentunya tidak sah. Kita masuk pada bab adabus siyam, adab berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. La yang bagi antang tasira ala saumin syahr Ramadan. Tidak sepatutnya kalau Anda semua itu hanya puasa pada bulan Ramadan saja, enggak. Maka kalau puasa hanya milih Ramadan saja, selain Ramadan tidak mau, artinya sunnah enggak mau, berarti telah meninggalkan hal-hal yang menguntungkan, merebut keuntungan puasa sunnah. Dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut derajat yang tinggi dalam surga Firdaus. Fatat dijaro bin nawafil, berarti telah meninggalkan peluang keberuntungan dalam puasa sunnah. Wakas darajatul aliyah, dan tidak mengambil peluang untuk merebut derajat yang tinggi dalam Jannatul Firdaus kalau hanya
mau berpuasa di bulan Ramadan saja, tidak mau puasa yang sunnah. Nanti panjenengan juga akan menyesal bila melihat pahala orang yang banyak puasa sunnah. Seperti halnya panjenengan melihat kepada bintang-bintang yang berkedip-kedip, berkelap-kelip di atas sana. Mereka yang rajin puasa sunnah jauh lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang tidak mau puasa sunnah, hanya mengambil Ramadan saja puasanya. Idza nadzara ila manazila shaimina, tatkala panjenengan melihat pada tempatnya orang-orang yang rajin puasa, kama tanzuru ilal kawakib, seperti panjenengan mirsani bintang-bintang di langit ad-daryati wa fil a'lal aliyyin, mereka berada di tempat yang tinggi derajatnya. Setinggi apa? Ya, seperti kita melihat bintang di langit itu lebih jauh banget seperti itu, derajatnya tinggi sekali. Wal ayyamil fadilatil lati syahadatil akhbari bi syarafiha, di sepanjang tahun itu ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dan mempunyai pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada hari-hari yang telah disebutkan selain Ramadan. Maksudnya kalau Ramadan kan wajib sebagaimana tadi disampaikan dalam surah Al-Baqarah tadi, wajib harus. Lainnya hari-hari lain yang mau mengambil kesempatan, mau mengambil derajat yang lebih tinggi, mau mengambil keuntungan dari puasa-puasa sunnah adalah satu, Yaumun Arafatu li ghairil haji, hari Arafah, puasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, sunnah bagi orang yang tidak sedang mengerjakan haji. Li ghairil haji, kalau yang haji disunahkan untuk berbuka, tidak untuk berpuasa. Yang sedang wukuf di Arafah disunahkan untuk berbuka. Jadi yang sedang wukuf di Arafah. Wa amal haju fayusanu fitrahu, wa amal haji, dan adapun orang yang sedang berhaji, fayusanu disunahkan fitrahu, wa yamu asyura. Yang kedua adalah puasa di Asyura. Asyura di sini dimaksudkan tanggal 10 dari bulan Muharram. Asyara kan 10, Asyura di tanggal ke-10 bulan Muharram itu juga disunahkan untuk berpuasa sunnah puasa, atau ditambah dengan Tasu'a, tanggal yang ke-9 bulan Muharram. Tanggal 9 dan 10 disunahkan puasa juga, itu puasa sunnah yang hitungannya tahunan, setahun sekali ada puasa Asyura, Tasu'a, 9-10 Muharram, ada puasa Arafah, 9 Dzulhijjah. Ini puasa-puasa sunnah, hari-hari yang mempunyai kelebihan keistimewaan dari Rasulullah, disunahkan berpuasa. Yang ketiga, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, fihinna afdalu wa habbu ilallah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, tanggal 1, 2 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, ini adalah hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa, di awal bulan Dzulhijjah ini. Afdalu wa habbu ilallah, lebih utama dan dicintai oleh Allah SWT. Jadi kalau kita hanya mengambil tanggal 9 Dzulhijjah saja atau puasa Arafah boleh, jadi disunahkan pula dari tanggal 1 Dzulhijjah dan mulai disunahkan puasa, karena Dzulhijjah termasuk bulan yang dimuliakan. Kalau tanggal 8 Dzulhijjah itu terkenalnya hari Tarwiyah. Jadi puasa tanggal 8 Dzulhijjah itu dikenal dengan puasa Tarwiyah. Kalau 9 Dzulhijjah dikenal dengan hari Arafah, jadi puasa Arafah Tarwiyah.
namun disunahkan pula dari tanggal 1 Dzulhijjah. Yang keempat, 10 hari yang pertama dari bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah, bulan Muharram itu termasuk bulan yang dimuliakan juga. Afdholusyan ba'da Ramadan. Puasa 1 sampai 10 Muharram itu termasuk afdholusyan ba'da Ramadan. Puasa yang diutama setelah puasa Ramadan. Termasuk memiliki keutamaan setelah puasa Ramadan, puasa Muharram 1 sampai 10 Muharram. Ada yang aku nggak kuat kalau 10 hari, aku kuatnya dan 10 saja ya tadi Asyura tadi. Asyura hanya dan 10 Muharram saja tadi. Atau Tasu'a dan Asyura 9 dan 10. 9 dan 10. Ada yang mengambil 10 hari. Tanggal 1 sampai 10 Muharram, karena di bulan Muharram itu afdholusyan ba'da Ramadan, seutama puasa setelah puasa Ramadan. Yang kelima, hari-hari yang dipilih untuk puasa sunnah adalah puasa Rajab. Sebagian sahabat memang memakruhkan puasa Rajab penuh 1 bulan. Jadi kayak sebulan full, ada lowongnya lah. Nah, kalau penuh full 1 bulan nanti menyamai dengan Ramadan. Sehingga sebagian sahabat memakruhkan, makruh puasa kok full Rajab, harus ada kosongnya. Ada kosong entah tanggal 29 kosong, tanggal 1 kosong nggak puasa, sehingga tidak menyamai dengan bulan Ramadan full 1 bulan penuh. Ya, ada yang memakruhkan satu. Wa afdhalus sholat ba'dal fardhu. Nah, bulan berikutnya yang keenam adalah idza kan nisfu Sya'ban farasamun hatta Ramadan. Puasa bulan Sya'ban sebelum nisfu Sya'ban. Idza kana nisfu Sya'ban, jika sudah masuk pada nisfu Sya'ban, fala sauma maka jangan puasa hatta Ramadan sampai Ramadan tiba. Kalau sudah nisfu Sya'ban tidak lagi puasa sunnah, kecuali orang yang sudah mendawamkan puasa dalail. Dalail itu puasa yang nggak pernah berhenti dulu, sepanjang tahun puasa terus, kecuali hari yang diharamkan puasa. Kecuali yang diharamkan puasa itu kan dalail. Ada yang dalail Quran, wiridannya Quran terus. Ada yang dalail selawat, wiridannya selawat, wiridannya selawat. Jadi ada yang dalailnya 3 tahun, ada sampai 5 tahun. Itu berhentinya hanya di hari-hari haram puasa saja. Selain hari yang diharamkan puasa terus, sehingga dan nisfu Sya'ban pun masih diperkenankan puasa. Begitu pula yang sudah membiasakan puasa Daud sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka terus panjang tahun, bukan hanya bulan Sya'ban, bukan hanya bulan Rajab dan Sya'ban Daudnya, tapi sepanjang tahun Daud terus, maka setelah nisfu Sya'ban masih disunahkan melanjutkan puasanya itu. Ya, kalau yang hanya kadang-kadang iseng-iseng puasa sunnahnya, kadang-kadang nek lego puasa Senin Kamis, nek lego ya nek pas seneng pas belum pas pengen, itu ya tidak lagi disunahkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Nah, yang kedua yang boleh adalah yang mengqadha. Oh ya, aku dulu utang puasa belum lunas, ini sudah nisfu Sya'ban dan mendekati Ramadan, tak lunasi ya, nyarutang puasa, qadha puasa. Nah, itu boleh mengqadha. Lebih bagus dilakukan qadha puasa Ramadan itu sebelum Ramadan berikutnya tiba. Jadi tidak sampai numpuk ketemu Ramadan lagi, utang lagi. Utang kemarin belum dilunasi, belum dibaca, belum dipuasai, belum diqadha, utang puasa lagi. Yang ketujuh, bulan haram itu ada 4. Ada bulan haram. Ada bulan haram ada 4. Artinya bulan haram itu maksudnya bulan yang dimuliakan Allah itu ada 4. Yang 3 berturut-turut, yang 1 misah sendiri jauh. Yang berturut-turut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
dan Muharram, itu berturut-turut. Dzulqa'dah setelah Syawal, Dzulhijjah, kemudian Muharram, itu berturut-turut 3. Yang keempat adalah Rajab atau Rajab, itu Arba'atul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah. 4 itu yang 3 berturut-turut, yang yang 1 misah sendiri jauh, yaitu yang Rajab, yang Rajab. Adapun afdolnya puasa itu urutan keafdolan, tingkat keutamaan afdolnya puasa itu yang ke-1 tentunya Ramadan. Di bawahnya Ramadan, tingkatan juga Ramadan keafdolannya adalah puasa di bulan Muharram. Muharram tadi ada yang ngambil 9-10 saja, ada yang mengambil 1-10. Ya, monggo pilih yang mana. Ada yang ngambilnya 9 dan 10 saja, ada yang mengambil 1-10. Karena dulunya awal-awalnya Rasulullah SAW puasa hari Asyura hanya tanggal 10 Muharram saja. Kemudian Nabi menyampaikan kalau tahun depan masih bertemu dengan Muharram lagi, akan berpuasa pula pada tanggal 9, yaitu berpuasa tanggal 9 Muharram. Bapak yang saya hormati, di dalam sebulan ada pula hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa. Puasa yang ukurannya bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan setahun sekali Ramadan, yang bulannya sebulan sekali, ada yang mingguan, pekanan ada. Nah, puasa wa amma fi syahri fa awwalu syahrun. Puasa di awal bulan, ada orang yang mengambil kesunahan puasa di awal bulan. Ini bulan berapa ya? Oh, bulan tanggal 1 ini. Oh, tanggal 1. Nah, dia bisa pagi aku mau puasa. Puasa apa? Puasa awal bulan. Ada yang mengambil puasa awal bulan. Oh, bulan tanggal 1 ini. Lihat bulan, oh udah tanggal 1. Ama syafa awal syahrun. Wa usatuhu wa akhiruhu. Dan ada yang mengambil tengah bulan, pertengahan bulan, di tengah-tengah. Tanggal berapa ini ya? Ini 15 purnama. Iya. Oh iya. Aku tak puasa besok puasa tengah bulan. Ada yang mengambil akhir bulan, tanggal 29, karena belum tentu bulan sampai tanggal 30, belum tentu. Kadang-kadang sampai 29 habis. Ada pula yang mengambil puasa sunnahnya dalam Yaumul Bid. Yaumul Bid itu hari putih. Hari putih itu tanggal 13, 14, dan 15 bulan Komariah. Bulan Komariah. Mulai tanggal 13, 14, 15 itu Yaumul Bid, hari putih. Yaumul Bid artinya hari putih. Puasa di tengah-tengah bulan seperti ini. Wafid Dzulhijjah yubdalu. Nah, kalau Dzulhijjah maka tanggal 13-nya diganti dengan tanggal 16, karena 13 Dzulhijjah kan haram berpuasa, sehingga yang biasa mengambil Yaumul Bid puasa tengah bulan tanggal 13, 14, 15. Nah, kalau Dzulhijjah diundur jadi 14, 15, 16, karena 13, 12, dan 11 Dzulhijjah haram berpuasa, wajib berbuka di orang Islam semuanya. Ada yang puasa yang sifatnya pekanan, sepekan tiap pekan, yaitu hari-hari yang punya kelebihan berpuasa, hari Senin, Kamis, dan Jumat. Senin, Kamis, dan Jumat. Yang jarang diambil Jumatnya. Rata-rata orang hanya mengambil Senin dan Kamisnya saja. Padahal disunahkan juga Yaumul Isnin, wal Khamis, wal Jumat. Wa amma fil usbu'i lan anapun ing dalem saben-saben sepekan, usbu' pitung dina, fayaumul Isnin wal Khamis wal Jumat. Puasa Senin, Kamis, dan Jumat, tapi dirangkai. Yang tidak dibolehkan itu hanya ngambil Jumatnya saja tanpa sebab apa-apa.
puasa hari Jumat puasa, pada Kamis kemarin nggak puasa, Jumat puasa. Tengok tanggal tidak ada peringatan apa-apa ini, bukan Asyura, bukan Tasu'a, bukan Arafah, bukan apa-apa. Nah kok bukan Qadha juga. Aku puasa sunnah Jumat. Kalau puasa sunnah Jumat itu dirangkai dengan Kamis, jadi Senin, Kamis, Jumat. Ya. Baru ada di kitab ini toh hidayah. Di kitab yang lain yang belum ada penjelasan seperti itu. Ada di kitab hidayah ini. Maka dengan mengenal kitab ini, kenal pula adanya puasa dalam sepekan itu ada 3, Senin, Kamis, Jumat. Namun tidak boleh diambil Jumatnya saja. Kalau diambil Seninnya saja boleh, Kamisnya saja boleh. Senin puasa, Kamisnya libur, Kamis puasa, Seninnya libur, nggak puasa, boleh. Kadang Jumatnya saja dimakruhkan. Puasa dan Senin, Kamis, Jumat adalah merupakan fatak furu dunubul asbu'us. Puasa yang pekanan itu berarti menjadi kafarot. Kafarot itu penebus dosa sepekan. Menebus dosa sepekan, puasa kafarotnya dia menebus dosa sepekan itu ya Senin, Kamis, Jumat itu menebus dosa sepekan, karena nggak pernah lah dalam sepekan tanpa dosa itu. Tiap hari makan dosa tiap hari, apalagi sepekan tiap hari makan dosa tiap hari, hanya nggak disadari. Saya sendiri melakukan dosa juga menyadari kalau sedang melakukan dosa, kadang-kadang nggak disadari, asik aja. Karena dosa itu mengasihkan, dunia rasanya asik, seneng ya, lakukan dosa, nggak merasa itu dosa. Nah, fatak furu dunubul usbu, untuk kafaratnya dalam sepekan adalah puasa Senin, Kamis, Jumat itu. Sudah dosa seminggu dibayar kafaratnya. Ada yang mengambil tadi permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, ini adalah merupakan kafarat bulanan, penebus dosa-dosa bulanan. Dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan dalam putaran tadi, maka kita akan meminimalisir dosa-dosa kita sehingga meringankan timbangan dosa kita di yaumul mizan nanti, agar memperberat timbangan amal baiknya. Bapak Ibu saya hormati, mengapa kok tadi Jumat saja dimakruhkan? Karena Jumat itu merupakan hari berbuka, hari berkumpul, hari berzikirnya kaum muslimin, hari bertakbir, disunahkan mandi sunnah biar Jumat, utamanya laki-laki yang mau menunaikan sholat Jumat. Jumat itu kan berkumpul loh, jamaah, hari berkumpul. Jumat berkumpul berzikir bersama, sehingga disunahkan berbuka di Jumat. Maka kalau mau puasa Jumat ya dirangkai dengan Kamis sekalian. Jangan sampai kita beranggapan bahwa puasa itu hanya, kadang-kadang orang kan beranggapan puasa itu hanya meninggalkan makan minum. Lah kita jangan sampai beranggapan kalau puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, jima atau senggama, tapi puasa itu lebih luas daripada itu. Nah, tidak hanya sekedar itu tadi. Kam min so'imin laisa lal jaza ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasa itu kecuali hanya lapar dan haus saja, karena puasanya cuma sekedar meninggalkan makan dan minum. Yang lainnya, hal-hal yang membatalkan pahala puasa tidak ditinggalkan, sehingga tidak ada pahalanya puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Tamanu somi bikafil jawarihi kulhan minas samai wal basori wal lisani wal yati wal rijli. Sempurnanya puasa itu adalah dengan menjaga seluruh anggota tubuh kita, tidak berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, menjaga mata dari melihat perkara yang diharamkan,
menjaga telinga dari mendengar yang diharamkan, menjaga lidah dari percakapan-percakapan yang tidak berfaedah. Orang yang tidak menjaga lisannya kemudian menggunjing atau ghibah, melakukan ghibah, orang yang diajak ghibah kalau mau mendengarkan itu dosanya sama dengan yang menghibah, yang menggunjing, yang mengucapkan. Misalnya seseorang bertemu dengan seseorang lagi, seorang ini menggunjing, menghibah ataupun memfitnah atau sampai dengan mengumpat orang lain, sementara yang diajak bicara diam mendengarkan, tidak menolak, tidak menghindar atau pergi, tapi dia mendengarkan meskipun tidak menanggapi karena mau mendengarkan. Dia punya dosa yang sama dengan yang menggunjing tadi, yang ghibah tadi, yang mengumpat tadi, sama. Maka kalau panjenengan ingin puasanya sempurna, tidak kehilangan pahala, ada orang yang nampaknya kok kalimatnya kok sudah mengarah pada hal yang tidak baik, segera menghindar pergi. Maaf ya, saya ada perlu, maaf saya ada kepentingan, maaf saya tinggal dulu, maaf saya pergi, ditinggal, tidak didengarkan. Kalau sudah ketahuan, oh ini nada-nadanya kok sepertinya ada yang tidak baik, sampaikan nih, ya dialihkanlah pembicaraannya. Kalau nggak berani meninggalkan, dialihkan, segera dialihkan pembicaraannya agar tidak diteruskan. Kalau kita menanggapi atau mendengarkan dengan seksama, itu sudah sama dosanya dengan yang mengumpat atau menggunjing itu tadi, menghibah. Begitu pula hendaklah kita juga menjaga perut, menjaga pula kemaluan kita saat kita berpuasa, sehingga tidak sampai membatalkan puasa dan tidak sampai pula membatalkan pahalanya puasa. Khamsun yuftirnas sya'im, khamsun yuftirnas sha'imu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadharu bi syahwati wal yaminul kadhibah. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal, sehingga hanya dapat lapar dan dahaga. Puasanya tidak dapat pahala, lapar dan dahaga. Apa saja itu 5? Yaitu 1, al-kadhibu, titik, dusta atau bohong. Orang yang sudah terbiasa bohong, nggak terasa bahwa itu adalah sebuah dosa. Kalau sering dilakukan, yang menjadi dosa besar dan dilakukan. Nah, bohong itu kan gampang banget tuh, keluarnya dari lidah yang tak bertulang ini kan gampang banget. Bahayanya apa? Kalau kita mendengar hadis Nabi, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama adalah idza hadasa kadzaba, kalau berkata bohong, dusta. Nah itu berarti kan malah orang munafik, kan besar bahayanya, dosa besar berarti itu. Kita sepele ngapusi bohong padahal mengandung dosa yang besar. Ya, hati kita berlatih jujur, melatih anak cucu kita yang jujur pula, agar jangan sampai kita melatih bohong. Kadang-kadang kan salah orang tua sih, anaknya dilatih bohong, dilatih ngapusi. Kalau nggak dikasih dot ada susunya, cuma kasih empong toh, nggak ada susunya, ngapusi. Yang ngapusi itu anak dari kecil, ibunya suka ngapusi anaknya sih. Biasanya di tengah gede ngapusi, sisir ngapusi anaknya kan ibu itu biasanya. Waktu masih kecil ngapusi. Dan jalan apa minta ini itu ngapusi. Maksud itu, iya anak-anak, anak culian, anak culik, empat, anak culik, empat, culik. Padahal anak takut lewat, orang jajan, jam membuat culian, ada apa sih? Jadi saya ngajari apa sih bapak ibu itu ngajari apa sih, anaknya seneng apa sih ya. Yang kedua, yang membatalkan pahala puasa adalah mengumpat, wal ghibah, bahasa lainnya ghibah.
Bahasa kerennya apa? Ngerumpi, mengumpat, apa? Mengumpat sih. Ya. Wanami matu dan membuat fitnah, yang ghibah itu biasanya menceritakan buruknya orang lain. Kalau membuat fitnah itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik, yang mana orang itu belum tentu melakukan. Menceritakan kalau si A ini telah berbuat begini, telah melakukan ini itu, padahal nggak melakukan, itu kan menimbulkan fitnah, namimah. Kalau ghibah memang benar ya berbuat tidak baik, tapi nggak usah diceritakan lah, tutupi aja aibnya, jangan dibuka aibnya. Kita kan sendiri malu kalau aib kita dibuka, padahal Allah menutup rapat-rapat aib kita. Kenapa kita buka aib orang lain? Nanti kalau aib kita dibuka oleh Allah selebar-lebarnya, maka nggak ada orang yang dekat dengan kita. Wan nadaru bisyahwat, dan melihat lawan jenis disertai dengan syahwat. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah palsu. Jadi 5 perkara yang membatalkan pahala puasa adalah 1. Bohong, 2. Mengumpat atau ghibah, 3. Membuat fitnah, 4. Memandang lawan jenis dengan syahwat. Syahwat itu bahasa lainnya apa ya? Nafsu. Kemudian yang kelima adalah sumpah palsu. Ya, ini sumpah palsu. Biasanya sumpah palsu itu yang ngajak sumpah palsu itu biasanya apa itu di persidangan itu yang suka jadi pembela ini siapa itu? Advokat biasanya ngajak sumpah palsu. Kalau ngapusi gitu. Sumpah palsu di sana. Innama somu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yafsuq wala yajhal fa in ru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Innama somu junnatun, sungguhnya puasa itu perisai. Puasa itu adalah sebuah perisai benteng bagi kita. Maka apabila seorang kamu puasa, maka jangan dia bercakap yang tidak baik, seperti bercakap tentang perkara-perkara yang kotor, yang jorok, yang saru, yang menimbulkan fitnah. Dan jangan pula membuat maksiat. Jangan bertindak seperti orang jahil. Wala yafsuq wala yajhal, jangan berbuat seperti orang bodoh. Belajar bodoh. Fa'in imru'un wa talahu, karena itu bila ada orang lain yang coba memusuhi atau memaki, ngajak musuhan, ngajak tukaran, hendaklah ia berkata dalam hati, aku ini puasa. Jadi aku puasa, nggak usah lah aku diajak tukaran atau dijak padu, dijak melendengi, janganlah, jangan kerasani, janganlah, aku ini puasa. Kalau puasa sunnah cukup dibatin dalam hati. Kalau puasa Ramadan kan sama-sama tahu ini sedang waktunya puasa, ya kata dilisankan saja, ini imun, aku ini poso. Oh, sejak ngelasani, sejak gelendengi, ini imun, aku ini puasa. Hadis riwayat Bukhari. Sun majid tahid antakturo ala ta'amin halalin walatas taksirun. Ketika berbuka puasa, hendaklah engkau berusaha supaya semua makanan yang engkau makan itu halal. Ala ta'amin halalin walatas taksirun, dan jangan memperbanyak makan dan makanan yang lebih dari kebiasaan, atau makan yang melebihi ukuran biasanya. Biasanya ku nek dahar mung sak piring, gandeng di poso terus rong piring bukone, itu kan melebihi ukuran biasanya. Balas dendam, wah lebih biasanya. Biasanya iki aku nek dahar mung cukup sak piring karo nunjuk sak gelas, gandeng buko iki balas dendam
malah rompire tambah patang gelas di sudah. Ini walas taksiru, jangan berlebihan melebihi kebiasaan. Apabila engkau menjamak takhir makan siang dan makan malam berjamak takhir dikumpulkan jadi satu, maka dalam buka itu nampak seperti orang dan balas dendam. Sekaligus ketika buka hanya tidak puasa, enggak seperti orang puasa, berarti cuma memindah jadwal makan siang dan jadwal makan malam digabung jadi satu. Jadwal makan siang dilakukan waktu azan maghrib, jadwal makan malam dilakukan setelah tarawih, jadwal makan pagi dilakukan waktu sahur. Hanya mindah jadwal makan lain, tidak berpuasa yang bermakna ini, karena hanya memindah jadwal makan saja, menghimpun makan siang dan makan malam dilakukan jamak takhir jadi waktu yang berdekatan. Waktu yang sedangkan yang dimaksud daripada puasa itu ialah hendaklah kita mengekang syahwat, melemahkan kekuatan nafsu, dilemahkan supaya dapat lebih peluang untuk menambah ketakwaan kita pada Allah SWT. Hanya makan siang ditinggalkan, tidak dijawab makan malam, maka makannya biasanya 3 kali jadi 2 kali saja. Biasanya ada 3 kali, hanya 2 kali. Ya, dengan merasakan betapa susahnya orang yang akhir, mestinya yang makannya hanya sehari sekali, sehari 2 kali. Kita mencoba merasakan seperti itu. Itulah makna dari puasa yang dimaksudkan. Bahkan di perut kita waktu malam akan lebih berat lagi kalau sembarang masuk dimasukkan semuanya, sehingga kekenyangan. Harusnya kita mengingat konsep berhenti makan sebelum kenyang, tapi sing balas dendam terus kekenyangan keluarga agak melakukan ngelan rekoso tengi loro taruh ya males labut dokter apa tengi loro taruh ya tengi loro suduan keluarga aku kakean bukannya mau gitu. Ya Allah, terlalu penuh. Nah, kalau kita sudah mengira-ira kan bisa, oh isi perutku itu harus saya ukur nih, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk makanan, ini minuman, sepertiga untuk pernapasan, sehingga cukup nafas nggak sesak, tersengal-sengal karena tersumbat oleh makanan dan minuman. Kita bagi ya, sepertiga untuk pernapasan, untuk udara, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minumnya, ya tidak terlalu kenyang. Kalau sudah paham makna puasa ini, maka perbanyaklah ikut kemampuan puasa itu mudah sekali ibadah. Puasa adalah kunci segala ketaatan. Puasa menjadi kunci segala ketaatan dalam ibadah. Qala Rasulullah, kullu hasanatin bi asrin amsalihha illa sab'i mi'ati diafin illa soma fa innahu li wa ajzibih. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan lewat Nabi SAW bahwa setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali pahalanya. Kullu hasanatin bi asrin amsalihha, hingga illa sab'imi'ah itu 10 kali sampai 700 kali. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali. Maka berusahalah kita di bulan Ramadan ini nanti melakukan banyak kebaikan, apapun bentuknya, yang penting itu kebaikan. Syukur-syukur kebaikan itu membahagiakan orang lain. Karena kebaikan yang membahagiakan orang lain itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding kebaikan yang untuk diri sendiri. Kebaikan itu diri sendiri, jadi lebih baik. Sehingga pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum fa innahu li wa najibi, kecuali puasa.
karena puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang sangat tidak terbilang banyaknya. Pokoknya bilangnya nggak terbilang lah, melebihi yang tadi, lebih dari 700 kali pahala dari puasa itu Allah yang merahasiakannya. Tentunya nanti kebahagiaan orang-orang berpuasa di akhirat nanti akan nampak sekali dipandang oleh orang-orang yang tidak berpuasa, akan melihat, oh seperti melihat bintang-bintang gemerlapan di langit segitu banyaknya. Itulah orang-orang yang rajin puasa. Maka Nabi SAW waladhi nafsi jadi lufu famis soimi atyabu indallah min rihil misk yakul lalu Allah azza jalla innama yadru syahwatahu wa ta'amuhu wa syarabahu min ajlin fasomili wa azizbi. Artinya demi Allah diriku di bawah kekuasaannya. Rasulullah bersumpah demi Allah diriku berada di bawah kekuasaan Allah. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi, minyak kasturi atau yang lainnya. Allah berfirman, hambaku yang rela meninggalkan syahwatnya, makanan dan minuman karena semata-mata mencari ridhoku dalam berpuasa, maka hambaku itu adalah puasanya itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Balasannya Allah yang akan membalas puasa itu. Sehingga puasa itu betul-betul dirahasiakan pahalanya. Yang lainnya diberitahukan oleh Allah, tapi khusus puasa pahalanya dirahasiakan oleh Allah karena besarnya pahala puasa itu. Maka Nabi SAW lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di dalam surga itu ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, di mana pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa saja. Hanya yang berpuasa yang bisa masuki surga lewat pintu Ar-Rayyan itu tadi. Ya, sudah. Nama-nama pintu surga banyak sekali ya, di antaranya ini tadi. Maka cukuplah bagimu wahai penuntut ilmu sampai di sini uraian bermacam-macam jenis ketaatan yang merupakan panduan bagi permulaan dan hidayah Allah ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita juga bisa menunaikan bulan Ramadan, kita sambut dengan bahagia dan senang. Man faraha biduhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, ya bakal masuk surga lah. Senang dengan Ramadan. Tentunya orang senang, orang cinta itu akan membuktikan cintanya, akan membuktikan senangnya, bukan hanya sekedar ucapan, tapi dibuktikan senang atau cintanya itu dengan Ramadan, sehingga termasuk golongan yang ahlul jannah. Pada dihormati, demikian pembacaan kitab Bidayah Hidayah Adab Syam dan Adab Puasa malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita pun mampu mengamalkannya. Bila ada kurang, salah dari saya mohon maaf. Kita akhiri dengan wal asri dan penutup masih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tasbihul haqqi wa tasbihus sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.